Ini nanti ada teknik tersendiri bagaimana kita bisa menggunakan satu STB ini untuk 2 TV. Oke, dan kalau dengan satu TV sebenarnya apa sih gunanya antena ini dan lookout ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami Resi Family. Kalau di video pertama kita sudah melakukan unboxing, maka di video kita kali ini kita akan melakukan sharing hasil dari pemasangan STB Matrix Apple HD yang merah dan juga antena TX 5120. Nah, kita akan coba sharing kepada teman-teman semua bagaimana hasilnya. Sebelumnya kami juga akan coba melakukan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara pemasangan Matrix Apple HD yang merah ini. Oke, kita coba. Ini sebenarnya nggak terlalu repot ya, cuman ya mungkin beberapa teman yang belum terlalu tahu pemasangannya adalah cuman di belakangnya ini ya. Cara pemasangannya mungkin nggak berbeda dengan STB yang lain gitu ya, jadi nggak terlalu merepotkan, tapi mungkin kita share sedikit aja. Oke, mungkin diawali dari pertama adalah antena. Ini antena dari atas yang tadi kita perlihatkan bagaimana bentuk dan pemasangannya, dan ini adalah inserternya atau mungkin kadang-kadang orang menyebutnya boosternya, karena booster ini ya kita coba bisa lihat dia memerlukan power ini ke listrik ya. Nah, kalau dia nggak pakai power, dia mungkin nggak ada ininya ya, kekuatan untuk menarik dari booster atau inserter ini. Maka ini masuknya ke lubang antena di STB. Setelah masuk dari antena, dia akan diproses oleh alat-alat di dalam ini menjadi digital. Yang keluarannya itu HDMI. Nah, ini saya menggunakan HDMI. Tapi kalau teman-teman di TV-nya tidak ada atau belum ada HDMI, bisa menggunakan kabel RCA. RCA-nya ini adalah speaker, suara kanan, suara kiri, dan ini adalah videonya. Oke. Nah, jadi pemasangan cukup itu aja. Kabel dari atas dari antena masuk ke lubang antena ya, lalu diproses dan dikeluarkan di HDMI. Terus kemarin saya janji, sebenarnya saya pengen menerangkan apa sih gunanya kabel antena dan kabel sebelahnya nih, kabel loop. Nah, aku akan coba menerangkan kepada teman-teman semua bagaimana atau apa sih kegunaan dari port antena dan port loop ini. Bedanya apa? Kalau ada di STB ini kenapa mesti ada 2 port ya? Oke, pertama adalah port antena. Port antena itu digunakan untuk menerima sinyal dari antena. Ya, dari antena sini, dari luar, dari sini diterima di port antena. Port antena itu masuk ke dalam dan sebagian diproses di dalam sini untuk dikeluarkan untuk dalam bentuk digital ya, melalui HDMI atau kabel RCA ke TV Anda gitu ya. Sedang untuk yang loop ini gitu kan, kadang-kadang kita memerlukan nggak cuma TV digital atau saluran TV digital. Kalau kita masih ada saluran TV analog ya di rumah kita, itu kabel inilah yang digunakan untuk dicolok ke port antena di TV. Jadi kita perlukan satu kabel lagi dari sini keluar menuju ke TV. Nah, itu jadi kegunaan kenapa di STB yang zaman sekarang tuh ada 2 port in dan port out atau disebut port loop. Jadi itulah kegunaan port antena dan port loop ya. Oke, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjelaskan sedikit kenapa harus ada 2 port ini. Oke, di sini juga bisa kita lihat langsung ada, selain ada port antena, ada port loop, ada juga USB. Nah, USB ini biasanya kita pergunakan untuk kalau kita mau menggunakan dongle WiFi ya. Itu kalau teman-teman punya dongle WiFi biasanya diinsert di sini gitu aja. Oke, setelah kita lihat cara pemasangan di luar, di depan juga nggak ada
apa-apa, ya kan. Sekarang kita akan coba lihat hasilnya di TV kita. Ya, pertama kita nyalakan dulu STB-nya. Ya, ini melakukan booting. Ya, kita lihat di TV seperti apa. Ya, Matrix digital parabola Apple DVB-T2. Tampil seperti itu awalnya. Ya, kita ke menu. Terus setelah kita ke menu, kita ke pencaharian. Oke, ketika kita melakukan pencaharian, yang harus diperhatikan adalah pertama, nah kita deketin aja ya. Ini kan mode pencariannya itu harus DVB-T2 ya, karena di Indonesia itu TV digital kita, saluran TV digital di Indonesia menggunakan DVB-T2. Kedua, itu pencahariannya harus semua. Nah, ini nanti kita akan cari secara otomatis, tapi kalau teman-teman mau secara manual ya oke lah, nggak masalah. Nanti ada yang lebih advance-nya bentuk secara manual, tapi sekarang ini kita nanti akan secara otomatis dulu. Nah, negaranya itu ada di Indonesia tentunya ya. Dan ini kode posnya. Kode pos itu harus diisi karena mungkin nggak tahu kenapa tapi harus diisi. Nah, kebetulan ini nggak apa-apa lah, kelihatan ya, 10520 itu adalah rumah saya di daerah Jakarta Pusat. Nah, yang juga perlu diperhatikan ini adalah daya antena. Nah, daya antena itu bisa on dan bisa off. Nah, maksudnya apa sih itu daya antena? Nah, ini mungkin sedikit penjelasan mengenai daya antena ini. Nah, daya antena ini adalah ketika kita onin itu ya, STB ini, si Matrix Apple HD ini akan mengeluarkan daya yang akan diberikan kepada antena. Jadi akan ada berapa volt, kalau nggak salah 50 volt DC atau apa berapa aku nggak, tapi ada daya atau ada arus listrik yang dikeluarkan dari STB ini ke arah antena. Nah, itu akan bermanfaat kalau antena kita adalah antena yang yang model baru lah. Jangan yang antena yang kayak pakai aluminium yang jaring-jaring itu doang ya. Nanti aku coba cari gambarnya ya, mudah-mudahan ada. Jadi ini tidak akan berguna untuk antena yang tipe lama yang bentuknya rangka-rangka. Tapi ini adalah digunakan dan bermanfaat jika antena kita yang sudah mulai menggunakan elektronik atau ada inserter atau segala macam. Dia akan membantu. Tapi kalau kita antena yang lama, sebaiknya ini di offin ya. Harus sebaiknya di offin ya, itu daya antena di offin. Tapi karena saya menggunakan antena yang bukan bentuknya rangka-rangka atau alias yang seperti yang saya bilang, saya menggunakan PX5120. Nah, sebaiknya ini di on. Oke, setelah semuanya udah, setelah kode posnya sudah diisi, daya antenanya udah di onin, negaranya Indonesia, secara manual mungkin enggak ya, kita akan coba cari secara otomatis. Nah, saya pengen tahu, saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua STB Matrix Apple HD yang saya punya ini dikombinasikan dengan antena PX5120 itu akan menghasilkan berapa channel. Karena sebelumnya saya menggunakan antena dalam itu hanya cuma 9 channel yang saya dapat. Kalau sekarang dapat berapa? Oke, kita lihat ya. Oke, kita hapus dulu yang kemarin. Iya, bisa kita langsung perhatikan. Lima SCTV, Indosiar, Moji, Mentari, Kompas. Setelah 5 ini waktu searching dapatnya mungkin agak random ya, atau dari ABC nya, tapi ketika nanti di hasilnya sudah ini, dia akan ditata alphabetical ya, dari A sampai Z nama-namanya. Kita bisa edit sih urutannya. Tapi secara default dia akan diurutkan secara nama. Nah, BB sekarang udah 18. Tiga puluh 37 dengan satu radio. Sepertinya tidak nambah. Oke, berarti kita mendapatkan 37 TV dan satu radio.
Ya, mungkin sebagai informasi kepada teman-teman ya, bahwa pencaharian ini akan selalu berubah. Artinya waktu dan tempat itu tidak akan sama waktunya. Di tempat saya pun di rumah ini ketika pagi dan malam itu menghasilkan jumlah sinyal yang berbeda. Jadi kalau buat saya pribadi, saya tidak akan menabuhkan atau jangan tabu untuk searching setiap saat. Kalau aku ya, gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang males atau takut ketika searching akan hilang. Kalau menurutku, ketika searching kita up to date itu adalah akan menghasilkan kondisi saat ini atau kondisi terkini saluran yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya kita bikin sekarang dan kita tonton sampai 2-3 minggu ke depan, kadang-kadang itu hasilnya akan berbeda. Jadi seperti saya tadi bilang bahwa saya pernah mendapatkan di 43 channel, pernah juga di 47 channel. Tapi kayak begitu saya tonton kemana-mana, besok lusanya itu kebanyakan itu malah gambarnya nggak bagus. Nah kalau di tempat saya ini, sepengetahuan saya, kalau saya udah berkali-kali melihat hasilnya adalah seperti di 37 ini yang the best. 37 channel ini rata-rata bagus dengan kondisi yang kita coba lihat, itu berarti di 93 dan 78 ya kan. Nah CNN itu di 95 dan 83, artinya sinyalnya cukup bagus ya. Seperti yang saya tadi bilang bahwa jangan malu-malu atau jangan tabu untuk melakukan searching sinyal tiap saat biar up to date. Jadi artinya sesuai dengan kondisi saat ini. Nah kalau misalnya saat ini kita sedang mendung, ya mungkin sinyal kita dapetnya dikit, nggak masalah buat saya sih. Nanti besok kalau memang lagi terang, kita coba lagi untuk searching lagi. Oke teman-teman, sekarang juga aku mau coba sharing sedikit mengenai bagaimana caranya menggunakan STB ini untuk 2 TV. Maksudnya satu STB dengan 2 TV dan tentunya dengan satu antena juga. Jadi sekarang aku coba sharing sedikit kepada teman-teman bagaimana settingan menggunakan satu antena dan satu STB tapi untuk 2 TV ya. Oke, tapi sebelumnya aku coba share sedikit ya, share ulang sedikit mengenai yang tadi ya. Kalau untuk yang satu STB dan satu TV, it's okay, no problem, karena itu standar yang akan kita pergunakan. Pertama, antena dari luar masuk ke inserter, inserter masuk ke port antena. Di sini port antena ini akan diproses oleh STB untuk menjadi digital yang akan dikirim ke TV melalui HDMI atau kabel RCA. Nah, selain untuk yang digital, kita juga bisa menggunakan kabel loop, port loop ini dicolok dengan kabel yang akan dikirim ke port antena di TV. Nah, ini akan menghasilkan sinyal analog. Nah, itu adalah settingan standar kalau kita menggunakan STB. Kabel port antena untuk menerima sinyal dari luar, dan port loop akan mengirimkan ke TV dan akan menghasilkan sinyal analog. Untuk sinyal digitalnya akan diproses di STB ini dan dikeluarkan melalui HDMI. Jadi kita bisa menonton TV analog dan TV digital menggunakan satu STB. Kalau yang lama atau STB yang lama tidak ada loop ini, jadi kita hanya bisa menonton digital. Itu repotnya. Oke, untuk yang kedua adalah bagaimana caranya kita menggunakan satu antena, satu STB dengan 2 TV. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Jadi caranya hampir nggak beda ya. Pertama, satu antena masuk ke port antena di STB pertama, di STB 1 ini, lalu diproses dan akan menghasilkan TV digital melalui HDMI atau port RCA. Lalu dari port loop ini kita akan colok dan pasang kabel yang akan disambungkan kepada TV 2 di TV kedua. Nah, kalau hasilnya seperti itu, artinya di TV kedua, kalau asumsinya TV kedua adalah juga TV yang lama, berarti di TV yang kedua itu hanya bisa menampilkan TV analog. Jadi kalau kita mempunyai 2 TV, yang satu TV-nya TV lama dan satunya TV baru yang smart maksudnya ya, maka sinyal yang dari loop ini bisa diterima di TV kedua dengan asumsi TV kedua adalah TV smart, maka di TV yang kedua kita juga bisa mendapatkan
sinyal TV digital. Nah, itulah bagaimana cara menggunakan satu STB dengan satu antena untuk 2 TV. Jadi kita bisa nonton 2 TV dengan channel yang berbeda-beda ya. Di TV yang ini kita menggunakan ini remote-nya, kita bisa pilih segala macam channel. Di TV kedua juga sama, kita bisa menonton dan memilih channel yang berbeda. Nah, itu cara menggunakan satu STB dengan 2 TV. Oke. Nah, sekarang asumsi kedua adalah kalau kedua TV yang kita punya adalah bukan Smart TV. Nah, kalau dua-dua TV-nya itu bukan Smart TV, berarti kita wajib untuk memiliki 2 STB. Ya, caranya gimana? Dengan satu antena tetap masuk ke STB pertama, ininya channel jalurnya, sinyalnya. Dari sini yang satu akan diproses ke sini, diproses di STB pertama, keluar digital di TV pertama. Dan yang kedua, sinyalnya akan yang sinyal ini akan dilanjutkan ke STB kedua. Di STB kedua seperti ini juga masuk di antena, akan diproses di STB kedua dan dikeluarkan ke TV kedua. Nah, itu kalau asumsinya adalah kedua TV kita bukan smart. Tapi kalau satu TV-nya smart, satu TV-nya TV kuno seperti yang pertama tadi, kita cukup menggunakan satu STB dengan satu antena dan 2 TV. Oke teman-teman, itulah sharing dari kami mengenai setting dan penggunaan Matrix Apple HD yang merah beserta antena PX5120. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa juga tonton video kami yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.